Teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah hasil karya yang menggunakan alat magnet berupa hiasan kulkas berkarakter huruf-huruf. Teman-teman, ini adalah alat dan bahan yang saya pakai. Ada kardus bekas, ada manik-manik, ada benang wol, ada lem, ada cutter, ada gunting, magnet, dan cat air. Pertama-tama saya menggunting kardus bekas. Lalu saya membuat pola huruf. Huruf tersebut digunting sesuai polanya. Setelah itu saya mewarnai pola huruf tersebut. Setelah diwarnai, lalu tunggu sampai kering. Setelah kering, lalu dihias menggunakan manik-manik. Selain menggunakan manik-manik, saya juga menggunakan kain flanel dan benang wol. Nah, huruf C ini salah satu contoh yang menggunakan hiasan benang wol dan bunganya terbuat dari kain flanel. Lalu saya tempelkan magnet pada pola huruf. Dan ini hasil hiasan kulkas yang sudah saya buat. Tujuan saya membuat hiasan kulkas ini untuk memperkenalkan huruf-huruf kepada anak PG dan anak TK. Sekian hasil POE dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Halo teman-teman dan ibu guru. Kali ini saya akan membuat mainan yang memanfaatkan benda magnet. Prinsip kerja benda magnet yaitu dua kutub magnet yang berbeda akan saling tarik-menarik. Saya akan membuat mainan anak yaitu mainan pancingan ikan. Kita lihat yuk pembuatannya. Oke teman-teman dan ibu guru, untuk membuat mainan pancingan ikan, kita membutuhkan kertas lipat untuk membuat ikan, lalu gunting untuk menggunting kertas lipat, lalu lem, lalu di sini kita membutuhkan spidol untuk membuat mata ikan, dan untuk membuat pancingan ikannya kita membutuhkan sumpit dan benang. Dan yang terakhir kita membutuhkan magnet. Ini cara pembuatan ikan. Setelah ikan jadi, ikan diisi kapas dan magnet. Magnet diletakkan di kepala ikan ya. Saya membuat beberapa ikan. Sekarang saya akan membuat pancingan ikan. Pancingan ikan ada magnetnya juga ya. Ini tempat ikannya yang terbuat dari barang yang tidak terpakai. Saya hias seperti laut. Kita akan coba pancing ya. Yeay, mainanku berhasil. Nah, sudah selesai mainan pancingan ikan yang sudah saya buat. Teman-teman juga bisa membuat mainan pancingan ini di rumah. Selamat mencoba. Terima kasih.
Halo, saya Nanda 6C16. Proyek PO yang saya buat kali ini berjudul magnet doll atau boneka magnet. Alat dan bahan yang dibutuhkan dari magnet doll ini adalah kardus bekas, gunting, lem, tip X, spidol hitam, dan juga krayon untuk mewarnai. Pengerjaannya pun tidak membutuhkan waktu yang banyak. Caranya adalah siapkan sketsa karakter, tebalkan menggunakan spidol hitam, dan warnai menggunakan pensil warna. Untuk backgroundnya saya memilih warna pink dan biru. Siapkan juga aksesoris atau baju dan ditebalkan menggunakan spidol hitam. Setelah itu, warnai agar terlihat lebih menarik. Tambahkan magnet agar aksesoris atau baju tersebut dapat menempel ke permukaan kardus. Tambahkan hiasan yang diwarnai dengan krayon agar terlihat lebih menarik. Setelah semuanya siap, tempelkan aksesoris atau baju ke permukaan kardus dan sisi lain diberikan magnet agar keduanya dapat menempel. Magnet doll pun sudah jadi dan siap untuk dimainkan. Cara penggunaannya pun cukup mudah, yaitu dengan cara kita hanya perlu memasangkan ke karakter yang sudah ditentukan seperti ini. Kita juga dapat memasang sepatunya atau aksesoris lainnya. Target market yang saya tentukan adalah mulai dari TK hingga kelas 3 SD. Tujuannya supaya anak-anak dapat meningkatkan kreativitas sesuai imajinasi mereka masing-masing. Inovasinya pun terdapat pada desain, bentuk, ukuran, lalu ada pula hiasan-hiasan yang berbeda dari yang lain. Adapun magnet di belakangnya, sehingga boneka-boneka atau aksesoris lainnya dapat menempel di permukaan kardus ini. Sekian proyek PON Anda 6C16. Terima kasih. Halo, saya Petris Michelle Kristianto, kelas 6 SD Santa Ursula, Bandung. Saat ini, saya akan mempresentasikan hasil dari Project of Entrepreneur, yaitu karya dengan memanfaatkan magnet. Saya membuat sebuah karya lembar bermain dan belajar dengan tema peternakan dan hewannya atau Farm and the Animals. Bahan yang saya gunakan adalah kain furing berwarna hijau, kain flanel warna-warni, dan pita bludru. Sedangkan alat yang saya gunakan adalah lem cair, pensil, gunting, dan sebuah gambar yang akan digunakan sebagai pola. Cara membuatnya adalah: pertama, gunting gambar pola binatang, pohon, gudang, dan kincir angin. Kedua, pindahkan dan gambar pola tadi di kain panel sesuai dengan warna yang diinginkan. Lalu gunting dan dibuat double. Ketiga, ambil magnet, lalu lem di kain flanel yang telah terbentuk gambar, lalu tutup lagi dengan kain dobelannya. 4. Ukur dan gunting kain furing dengan panjang 30 cm kali lebar 40 cm 2 buah. Di salah satu kain, tiap pojoknya ditempelkan magnet, lalu lem kain tersebut dengan kain satunya. Kelima, buatlah pola langit, kolam air, kolam lumpur, lalu tempelkan ke kain furing. Demikian pula dengan gambar pohon apel. Keenam, tempelkan dengan rapi di sepanjang sisi kain furing memakai pita bludru. Yang terakhir, kain dilipat dan ditempelkan pita bludru supaya lembar bermain dapat dibawa kemanapun dengan mudah. Cara memainkannya adalah: tempelkan lembar permainan di kulkas. Anak-anak dapat sesuka hati menempelkan binatang dan rumah tadi dimanapun mereka suka sambil menyebutkan nama binatangnya. Atau letakkan lembar permainan di atas nampan, lalu di belakang nampan dapat diletakkan magnet-magnet lain, sehingga binatang-binatangnya dapat dimainkan.
Tujuan saya membuat proyek POE ini adalah saya ingin anak-anak prasekolah dapat belajar dan bermain dengan mudah karena lembar bermain ini mudah digunakan, aman, karena lembar bermain semua terbuat dari kain, dan gembira karena warna-warnanya yang menarik serta bentuknya yang lucu. Target market saya adalah anak prasekolah sampai dengan TK atau usia 1-5 tahun. Inovasi saya yaitu lembar atau papan bermain seperti ini sudah banyak sekali dijual di pasaran. Namun inovasi yang saya buat adalah lembar bermain ini dapat ditempelkan di kulkas ataupun dimainkan dimanapun. Lembar ini juga didesain sedemikian rupa sehingga dapat dibawa-bawa dengan aman. Demikianlah presentasi karya POE saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Elis. Saya dari kelas 6B nomor absen 5. Saya akan membuat karya menggunakan magnet. Alat dan bahan. Pertama ada kertas lipat, kedua ada klip kertas,
ketiga ada benang kasur, keempat ada lem biasa, kelima ada lem tembak, keenam ada gunting, ketujuh ada 2 buah lidi, dan terakhir adalah magnet. Pertama, siapkan kertas lipat 2 atau 3 lembar. Selanjutnya, lipat kertas menjadi segitiga. Langkah selanjutnya, buka kertasnya lalu lipat seperti ini. Selanjutnya, buka kertasnya dan lipat lagi menjadi segitiga. Selanjutnya, gunting bagian bawah kertas seperti garis-garis. Lalu buka kertasnya dan bentuk menjadi seperti ini. Lalu ukur bagian mulutnya dan digunting seperti ini. Lalu buat bulat untuk bagian matanya. Lalu ditebalkan menggunakan spidol. Lalu mulutnya diberi klip kertas. Lalu buat bagian seperti sirip dan juga ekor. Lalu tempelkan ke tubuh ikannya. Lalu bisa dihias sesuka kalian. Ingin dihias menggunakan spidol, ditempel menggunakan hiasan, dan lain sebagainya. Bahan-bahannya, pertama ada lakban ataupun solasi. Kedua, ada 2 buah lidi. Ketiga ada magnet. Keempat ada benang kasur. Dan terakhir, kelima ada gunting. Lalu potong pita sebebas yang kalian inginkan. Kalau saya menggunakan pita sepanjang 50 cm. Lalu lakban atau solasi lidi menjadi 1. Lalu ikat benang kasurnya di tangkai lidinya. Lalu lem magnet ke benang kasurnya. Tahap ini menggunakan lem tembak. Hati-hati untuk menggunakannya. Target market saya yaitu anak TK sampai kelas 2 atau 3. Tujuan saya membuat mainan ini yaitu dapat melatih motorik kasar pada anak-anak, dapat melatih konsentrasi, dan bisa dimainkan oleh banyak orang dengan cara sekaligus. Inovasi dari mainan yang saya buat yaitu bahannya mudah untuk dicari, modalnya dibuat cukup murah, cara membuatnya mudah, bentuknya dapat dimodifikasi selain ikan. Halo teman-teman, nama saya Erina dari kelas 6B nomor absen 7. Untuk kegiatan POE kali ini saya akan membuat mainan magnet sound the ship. Selamat menyaksikan. Di dalam permainan sound the ship ini saya akan membuat kompetisi sepak bola antar tim domba dan tim babi. Di dalam permainan sound the ship ini saya akan membuat lapangan sepak bola, gawang, boneka magnet domba, dan boneka magnet babi. Alat dan bahan yang diperlukan diantaranya lem, magnet, gunting, pensil, kertas warna, selotip, karton, penggaris, sedotan, benang kasur, kardus bekas, kertas krep, dan gambar sound the ship yang di-print di kertas AVS. Berikut ini adalah tahap-tahap pengerjaan membuat mainan magnet sound the ship.
Cara membuat lapangan sepak bola dan gawang. Yang pertama, tempelkan kertas krep dan kertas warna hijau pada karton. Yang kedua, membuat rumput dari kertas krep kemudian ditempelkan ke karton. Yang ketiga, membuat gawang dari sedotan dan benang kasur kemudian ditempelkan pada karton. Cara membuat boneka magnet sound the ship dan bola. Yang pertama, tempelkan gambar sound the ship pada karton bekas, kemudian gunting gambar sound the ship tersebut. Yang kedua, tempelkan magnet pada gambar sound the ship yang sudah diberi karton. Yang ketiga, membuat bola dengan cara menggulung kertas dan diberi selotip, kemudian diberi corak bulat berwarna hitam menggunakan spidol. Kemudian letakkan boneka-boneka sound the ship dan bola di lapangan bola yang sudah dibuat. Teman-teman, mainan magnet sound the ship sudah dapat digunakan. Caranya adalah menempelkan magnet di bawah lapangan sehingga boneka magnet yang ada di atasnya dapat bergerak mengikuti gerakan magnet yang ada di bawah. Tujuan dibuatnya mainan magnet sound the ship ini adalah untuk menghibur anak 3-7 tahun. Target market untuk mainan magnet sound the ship ini adalah anak usia 3-7 tahun. Inovasi yang saya buat adalah mainan magnet ini dibuat ada kompetisi sepak bolanya sehingga dapat dimainkan oleh 2 orang. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Brito dari kelas 6B absen 8. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek POS saya dari tema 5. Nama proyek ini bernama Papan Ajaib. Biasanya kalau kita memegang sempit pada ujungnya, lalu kita melepaskan satu tangan kita, maka akan jatuh. Tapi dengan papan ajaib ini, saya akan membuatnya tidak jatuh. Caranya dengan hanya kita memegang sempitnya di atas papan, lalu kita lepaskan perlahan selalu tangan kita. Nah, terbang kan? Sebenarnya pada proyek ini pada papan ini terdapat magnet. Saya memasuknya dengan fitur yang sama sehingga adanya daya tambah menolak. Pada proyek kali ini saya menggunakan salah satu sifat magnet, yaitu jika dua magnet yang sama didekatkan maka akan bersifat menolak. Target magnet saya adalah untuk anak SD kelas 5. Kenapa? Karena siswa siswi mulai mempelajari sifat-sifat magnet pada kelas 6. Maka saya akan membantu menjelaskan sifat-sifat magnet kepada siswa siswi kelas 5 agar nanti saat kelas 6 mereka sudah mulai paham. Sekian proyek POS saya. Terima kasih. Nama permainan saya adalah mobil magnet. Bahan dan alat. Bahannya mobil plastik, magnet, styrofoam, stik es krim, pita hitam,
kertas lipat. Alatnya penggaris, gunting, double tip, cutter, jarum pentul. Kegunaannya untuk hiburan anak-anak. Target market anak di atas 3 tahun. Mainan yang saya buat sini seru karena dapat dimainkan bersama-sama. Nah, di proyek kali ini saya akan membuat mobil magnet. Bagaimana sih cara membuatnya? Ayo simak ya. Pertama, pastinya siapkan alat dan bahannya. Ini nih alat dan bahannya. Lalu, potong membentuk pola-pola yang dibutuhkan. Seperti ini. Ini beberapa polanya ya. Nah, setelah itu, tempelkan pola-pola sesuai contoh. Harus hati-hati ya saat mengelem menggunakan lem tembak. Jangan lupa pasang magnet di bagian belakang mobil. Setelah bagian mobil selesai, buat roda. Saya menggunakan roda bekas mainan. Pasang aksesoris kecil agar lebih menarik. Selesai? Belum dong. Jangan lupa menempelkan magnet di ujung tongkat. Kutub yang berhadapan harus sama ya agar terdorong. Nah, selesai. Mudah bukan? Sekarang cara bermainnya. Mudah kok, hanya perlu mendorong mobil menggunakan tongkat. Tetapi harus jajar ya dengan magnet di mobil. Untuk inovasinya, selain menggunakan barang bekas, saya juga menggunakan magnet sebagai alat untuk menggerakkan mobil. Permainan ini saya tujukan untuk anak-anak usia 4 tahun ke atas. Bahkan bisa dimainkan berbagai kalangan. Karena selain mengalihkan diri dari gadget, permainan ini juga menyehatkan karena menggerakkan tubuh dan melatih konsentrasi. Terima kasih, terima kasih. Halo teman-teman, saya Putri dari SD Santa Ursula. Pada PW kali ini, saya membuat alat peraga anatomi tubuh manusia menggunakan karton dan magnet. Alat dan bahan: karton, magnet, alat warna, gunting, selotip, dan kayu untuk penopang. Cara membuat: pertama, gambar badan tubuh manusia. Kedua, tebalkan dan warnai. Ketiga, buat organ-organ tubuhnya. Keempat, tebalkan dan warnai. Kelima, pasang magnet di belakang gambar organ dan belakang tubuh manusia. Dan yang terakhir, beri penyangga pada tubuhnya. Target market saya adalah untuk anak PG, TK, dan SD. Tujuan saya membuat mainan ini adalah agar kita bisa belajar anatomi tubuh manusia sambil bermain. Yuk, kita coba yuk.
Selamat belajar sambil bermain, karena IPA itu seru dan menyenangkan. Terima kasih dan selamat mencoba. Halo teman-teman, nama saya Ivan. Saya bersekolah di SD Santa Ursula Bandung. Pada POE kali ini, saya membuat magnetic mesh menggunakan papan kardus dan magnet. Alat dan bahannya adalah papan kardus, magnet, karton, paper clip, pensil, spidol, gunting, dan alat warna. Cara membuatnya adalah kita gambar bentuk meshnya terlebih dahulu di papan kardus dengan pensil. Bentuk mesh ini dapat beragam sesuai umur target. Seperti contoh di sini, ini adalah contoh rute untuk anak balita, sedangkan ini adalah contoh rute untuk anak batita. Lalu kita tebalkan bentuk meshnya dengan spidol dan kita gambar hiasan di papan kardus. Nah, gambaran hiasan ini dapat bervariasi sesuai tema yang diinginkan. Lalu hiasan ini ditebalkan dengan spidol dan diwarnai dengan alat warna. Lalu kita juga harus menggambar bidak atau karakternya di karton, seperti ini contohnya, lalu ditebalkan, diwarnai, dan dipotong. Nah, lalu kita juga menempelkan paper clip di belakang karakternya agar nanti dapat digerakkan dengan magnet. Cara penggunaannya adalah pengguna menggerakkan bidak dari satu titik ke titik yang lain atau dari start ke finish apabila desain berupa rute. Contohnya seperti ini. Jadi kita taruh karakternya atau bidaknya di sini di bagian start. Lalu kita taruh magnetnya di bagian belakang karakter tersebut, persis di belakangnya. Lalu kita gerakkan magnet tersebut. Ini ya mengikuti rute sampai ke garis finish. Contohnya seperti ini. Target market dari magnetic mesh ini adalah anak batita dan anak balita. Tujuan dari magnetic mesh ini adalah melatih kemampuan kognitif, motorik, dan konsentrasi anak batita dan anak balita. Kemampuan kognitif adalah kemampuan seseorang untuk menangkap informasi, memahami masalah, dan memecahkan masalahnya. Kemampuan motorik adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Pada mesh memanfaatkan motorik halus, para target diminta menggunakan jari-jari tangan untuk menggerakkan bidak. Kemampuan konsentrasi adalah kemampuan seseorang fokus pada suatu hal. Berdasarkan riset, batita hanya dapat berkonsentrasi maksimal 5 menit, sedangkan balita maksimal 10 menit. Saya membuat dua macam desain mesh karena kemampuan motorik dan konsentrasi anak balita dan anak batita berbeda. Ini contoh mesh untuk anak balita. Dan ini adalah desain mesh untuk anak batita yang lebih sederhana. Inovasi dari magnetic mesh yang saya buat adalah bahan-bahannya menggunakan barang bekas, yaitu papan kardus. Lalu pada magnetic mesh pada umumnya terdapat tongkat untuk menggerakkan bidak dari bagian depan. Sedangkan magnetic mesh yang saya buat, bidaknya digerakkan dari belakang, memanfaatkan sifat magnet yaitu medan magnet dapat menembus penghalang. Demikian presentasi POE saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Ini adalah tongkat kontrolnya. Letakkan tongkat pada bagian bawah kardus. Lalu gerakan tongkat tersebut. Dengan kita menggerakkan tongkat yang ada di bagian bawah kardus, maka orang-orangan yang ada di bagian atas lapangan akan bergerak. Halo semua, namaku Yelena. Aku dari kelas 6A absen 31. Pada POE kali ini, aku membuat Lucky Toy. Lucky Toy merupakan mainan yang memanfaatkan magnet. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama, yaitu magnet. Lalu yang kedua, kita menggunakan benang wol. Lalu yang ketiga, kita membutuhkan gunting. Yang keempat adalah kertas lipat. Yang kelima adalah lem. Lalu bambu, klip, dan kardus bekas. Dan yang terakhir adalah boneka. Boneka ini digunakan untuk menarik anak-anak untuk memainkan Lucky Toy. Ini akan digunakan sebagai hadiah. Lucky Toy-nya sudah jadi, mari kita coba. Ya, aku nggak dapet. Kita coba lagi. Ya, nggak dapet lagi. Kita coba sekali lagi ya. Wah, aku berhasil. Berarti aku berhak mendapatkan bonekanya. Yeay! Tujuan dibuat Lucky Toy ini adalah untuk menghibur anak-anak. Karena target marketnya adalah anak-anak TK sampai dengan SD. Untuk inovasi, mungkin mainanku sudah ada banyak di luar sana. Tetapi sedikit berbeda di konsep. Lucky Toy ini ceritanya adalah kupu-kupu yang hinggap di bunga-bunga. Demikian dapat saya sampaikan. Selamat bermain. Terima kasih.